Halo dulur gamers, selamat datang di channel yang akan sharing tentang mobile gaming. Kali ini Adex akan membahas tentang sebuah game yang lagi booming nih. Game ini adalah Idle Dynasty dari Indofun. Menurut keterangan dari publisher terkait, game pendatang baru ini merupakan idle card RPG yang unik dengan konsep bermain yang mudah, di mana kamu bisa menguasai dinasti hanya dengan satu jari. Hal-hal apa sajakah yang membuat game ini menarik? Mari kita simak videonya. Yang pertama, gameplaynya sederhana. Kita hanya diminta untuk menyelesaikan misi harian. Misi harian bisa kita lihat di pojok kanan bawah. Nah, di sini bisa kita lihat semua sudah tercentang. Saya sudah menyelesaikan semua misi hariannya ya. Setelah kita menyelesaikan misi harian, kita akan bisa mengklaim hadiah yang sangat menarik. Kita bisa lihat daftar hadiahnya di sebelah kiri. Yang kedua, game ini adalah game idle. Game ini bisa dimainkan sambil makan, nonton, bahkan saat kita berada di kamar mandi. Hal ini karena kita tidak membutuhkan skill yang khusus dan internet yang harus stabil untuk bertarung. Kita cukup klik formasi, lalu kita atur kita mau menggunakan formasi apa. Jangan lupa artefak yang kita gunakan, lalu simpan formasi. Kita bisa atur formasi ini berbeda-beda, baik untuk campaign, arena, perang tahta, ladder scramble, ataupun clash. Lalu, setelah kita atur, kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Yang ketiga, game ini kompetitif. Di dalam game ini, kita tidak hanya berkompetisi dengan player lain di satu server, seperti kita bisa lihat di arena. Ranking arena ini adalah ranking 1 sampai 100 dalam satu server. Kebetulan saya bermain di server S163. Dan untuk minggu ini, saya menduduki peringkat pertama. Biasanya, kita juga bisa berkompetisi dengan players dari 3 server yang lain. Jadi total ada 4 server yang berkompetisi dalam ladder scramble. Kita bisa lihat di sini ranking. Nah, peringkat pertama 164 dipegang oleh Lena. Yang kedua dari server 161 ada Nasib-Nasib. Yang ketiga dari server 162 Pro Devils. Saya sendiri saat ini sedang menempati peringkat keempat. Namun, karena event masih berlangsung 1 hari dan 10 jam, jadi masih punya banyak waktu untuk mengejar ketertinggalan. Yang keempat adalah teamwork. Selain bersaing dengan aliansi lain, baik dalam satu server atau di perang aliansi, kebetulan hari ini tidak ada perang aliansi, jadi saya tidak bisa menunjukkan. Namun, kita juga bisa berkompetisi dengan players yang lain di dalam pahlawan Han. Nah, di sini ada 3 bagian, sayap kiri, tengah, dan kanan. Ada tulisan S163, itu berarti menunjukkan bahwa kita bekerja sama dalam satu server untuk melawan server yang lain. Kalau kita bisa lihat di sini, calon lawan kita adalah dari server 164. Walaupun masih ada tertutup kabut, namun kita bisa menerka dari situ lawan kita adalah dari server 164. Kita juga bisa mengamati calon lawan kita, kekuatan mereka dari sini. Oh, ternyata si Lena ini adalah ranking 1 di server 164. Dari mana kita tahu? Kita bisa melihat bingkainya. Itu adalah bingkai peringkat pertama. Sama seperti bingkai saya. Yang berikutnya, grafisnya sangat menarik. Menurut pendapat saya, grafis yang ditawarkan sangat menarik. Kita bisa lihat detail wajah dan juga animasi
ketika kita berperang, kita bisa lihat animasinya dalam tayangan ulang. Ini adalah animasi yang dihasilkan ketika kita berperang. Menurut saya, baik animasi maupun hero-nya sangat menarik. Apalagi hal ini ditambah juga dengan skin untuk hero tertentu. Namun sayangnya kita harus membelinya terlebih dahulu. Yang keenam, banyak event. Kita cukup membuka pusat event di tab ini untuk mengetahui event apa saja yang sedang berlangsung. Di sini ada prajurit Gurun, kita bisa pergi melihat daftar hadiahnya di sini. Lalu instant boss elite, seperti yang bisa dilihat di sini saya sudah menyelesaikan. Kemudian ada perang Guandu. Nah, ini ada beberapa yang harus saya selesaikan. Nah, di sini juga ada top up. Jikalau dulur gamers memutuskan untuk menjadi pemain F2P, maka otomatis tidak perlu membuka event tersebut. Game ini termasuk ramah untuk F2P atau free to play atau free player. Memang VIP players lebih banyak keuntungan. Namun, kita bisa lihat dari ranking 10 besar, di sini ada beberapa player yang bertuliskan V0. Artinya, dia free to play. Di peringkat keempat, kemudian juga peringkat ke-6 free to play. Hal ini membuktikan bahwa dari arena saja, free to play player atau V0 masih bisa berkompetisi. Jikalau tidak bisa investasi dalam hal uang, maka kita harus pintar-pintar dalam investasi waktu. Bahas di video terpisah. Inilah 7 hal menarik versi ADEX yang membuat game Idle Dynasty cukup adiktif. Mungkin dulur gamers punya pendapat yang lain. Monggo tuliskan di kolom komentar, like video ini jika dulur gamers mendapat info, subscribe dan nyalakan notifikasi jika dulur gamers penasaran dengan konten terbaru. Terima kasih telah menonton video ini, dan terima kasih atas dukungan dulur gamers semua. Sampai jumpa, keep humble and enjoy the game.